Aksi Jokowi gemparkan dunia. Harga timah melejit gila-gilaan. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia benar-benar mulai sangat diperhitungkan di kancah dunia internasional. Bukan hanya sebagai presiden yang paling dicintai rakyatnya di dunia. Aksi Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur juga dianggap oleh dunia sangat ambisius. Presiden Jokowi dianggap sebagai presiden yang punya spirit dan tekad yang kuat dalam memajukan Indonesia melesat ke depan dari negara berkembang menjadi salah satu negara maju dengan perekonomian terbaik di dunia. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga dilihat sebagai presiden pemberani yang melindungi setiap jengkal kedaulatan Indonesia. Atas keberanian Jokowi dalam mempertahankan perairan Natuna atas klaim Cina. Dan baru-baru ini, beberapa kali dunia perdagangan global dibikin serangan jantung oleh Presiden Jokowi atas segala pelarangan ekspor mineral mentah. Sebelumnya, biji nikel yang menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi, yaitu demi hilirisasi. Larangan tersebut berlaku efektif, yaitu sejak 1 Januari tahun 2020. Pelarangan ekspor biji nikel mentah ini bukan hanya berdampak signifikan pada pertumbuhan lapangan kerja serta perekonomian tanah air, tapi juga membuat kalang kabut Uni Eropa. Kebijakan tersebut pun akhirnya mendapat penolakan serta gugatan dari Uni Eropa. Pelarangan yang kedua adalah ekspor batu bara yang sempat dilakukan pada awal tahun ini. Hal ini dipicu karena menipisnya pasokan batu bara untuk PT PLN atau Persero. Dunia menganggap penghentian ekspor batu bara ini dilakukan oleh Presiden Jokowi tanpa aba-aba, sehingga membuat importer luar negeri melayangkan protes keras. Seperti diketahui, Indonesia adalah eksporter batu bara termal terbesar di dunia, sehingga larangan ekspor tersebut membuat banyak negara pusing, dan pemerintah Jepang serta Korea Selatan menjadi dua negara yang secara terang-terangan mengeluarkan protes atas kebijakan dari Presiden Jokowi dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara tersebut. Dan kali ini, aksi Presiden Jokowi yang juga sempat menyinggung akan menyetop ekspor timah ternyata juga cukup mengemparkan dunia. Meskipun penyetopan ekspor timah belum ada keputusan final dan masih sebatas wacana mengenai penyetopan ekspor timah tersebut, yang sudah pasti ke depan pemerintah akan menyetop ekspor bauksit yang dimulai pada 11 Juni tahun 2023 mendatang. Dari pernyataan Presiden Jokowi soal penyetopan ekspor timah dianggap menjadi salah satu indikasi fit solution, mengerek tinggi proyeksi harga timah dari 20.000 US dollar dalam per tonnya menjadi 25.000 US dollar per ton pada tahun 2023 ini. Dan wacana penyetopan ekspor timah ini sangat membuat dunia pasar global kalang kabut. Fitch mencatat perubahan proyeksi harga timah itu karena adanya sejumlah peraturan yang bisa mengancam kesediaan pasokan timah di pasar global. Ditambah lagi ada kabar bahwa pertambangan timah terbesar di Myanmar pun akan segera ditutup. Hal ini juga lantas dianggap sebagai indikasi melonjaknya harga timah dunia. Di sisi lain, penambangan timah di wilayah WA Myanmar dan larangan ekspor timah Indonesia
akan membuat pasar timah global lebih ketat di masa mendatang. Catatan Fit Solution dikutip Kamis 25 Mei tahun 2023. Fit Solution pun mengantisipasi harga timah akan lebih tinggi selama beberapa bulan ke depan. Karena pasar timah Sibon menilai pasokan berpotensi turun setelah penambangan serta larangan ekspor dari Indonesia serta Myanmar resmi berlaku. Fit Solution memprediksi harga timah naik dalam jangka panjang karena permintaan tetap ada di tengah pasokan yang berpotensi menurun. Padahal menyetop ekspor timah ini baru sebatas wacana dari Presiden Jokowi, dan pelarangan ekspor timah ini belumlah terjadi. Hal ini pun dijelaskan oleh Menteri SDM Arifin Tasrif. Arifin Tasrif dalam rapat kerja atau raker pun mengatakan, berkenaan dengan timah tidak ada masalah untuk bisa melakukan ekspor. Namun, di sini pemerintah mengharapkan kepada perusahaan pertambangan timah untuk bisa melakukan turun-turunan industri hilirisasi lainnya, sehingga hal tersebut bisa menghasilkan nilai tambah. Dulu nikel, dengan hilirisasi kita bisa menghasilkan 24 miliar US dollar, dan dengan dukungan Komisi 7 DPR melahirkan Undang-Undang Minerba. Tandas Menteri Arifin yang dikutip Kamis 25 Mei tahun 2023. Dan dari sini kita pun bisa menganalisa bahwa Presiden Jokowi punya keberanian yang besar dalam menentukan ke arah mana Indonesia ke depan. Indonesia tidak dibangun dengan retorika atau untaian kata-kata yang manis, tapi dibangun dengan keberanian dalam mengeksekusi setiap gagasan yang rasional. Dan semoga saja ke depan jalan setapak yang telah dibangun Presiden Jokowi menuju kemakmuran ini bisa dilanjutkan secara estafet oleh pemimpin setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Asyuro. Bagaimana menurut Anda?